Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat. Di sini akan dikaji tentang sendi utama ajaran Islam yang tujuannya adalah untuk memahami pokok atau asas dari ajaran Islam hingga tidak berhenti pada keimanan yang diyakini saja, namun dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam bentuk ketaatan. Sendi utama dari agama Islam, kalau dilihat dari sisi keilmuan, yang pertama adalah iman. Dari iman melahirkan ilmu kalam atau ilmu tauhid atau juga disebut teologi yang menjelaskan tentang pokok-pokok keyakinan atau akidah. Ini yang menjadi dasar dari akidah. Yang kedua adalah Islam. Dari sini lahir ilmu fikih atau ilmu hukum Islam. Ini yang berkaitan dengan syariah. Islam ini berupa praktek mengenai perbuatan amal lahiriah. Sedangkan yang ketiga adalah ihsan. Dari sini lahir ilmu tasawuf. Ini yang berkaitan dengan masalah akhlak. Dalam melaksanakan Islam, ini dilakukan dengan cara ihsan, yakni sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan pokok atau asas dari agama, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang duduk di antara para sahabat dan mengajarkan tentang agama. Ini hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, suatu hari kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, dan tidak nampak kalau sedang bepergian. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya atau yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Kemudian ia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah bersabda, Islam adalah Anda bersyahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya. Lelaki itu berkata, Sodakta, engkau benar. Wa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Kami heran terhadapnya. Dia yang bertanya, sekaligus ia membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi,
kabarkanlah kepadaku tentang iman. Nabi SAW menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lelaki itu menjawab, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat Anda. Dan juga tanya tentang kiamat. Setelah lelaki itu pergi, aku diam sejenak, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Umar, atadri manisail? Nabi bertanya kepadaku, kata Umar. Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qultu, aku menjawab, kata Umar. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama Islam. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari hadis Arba'in Imam An-Nawawi. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam tataran praktis, skema sistematika agama Islam adalah terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Akidah berisi tentang keimanan, syariah berisi tentang ibadah, muamalah, sedangkan akhlak ini adalah berisi tentang bagaimana akhlak terhadap Khalik sang pencipta maupun akhlak terhadap makhluk, baik itu manusia maupun selain manusia. Ilmu apapun itu mulia, kata Imam Ghazali. Namun, carilah ilmu yang utama, yaitu tentang ketuhanan. Karena objek ilmu yang paling mulia itu adalah tentang ketuhanan, sehingga kita bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menurut Imam Ghazali. Kita harus kenal Allah agar kita bisa mencintainya dan mendapatkan cintanya. Tentang keimanan nanti akan kita bahas tersendiri, insya Allah. Para ulama mengklasifikasikan ibadah ini ke dalam dua jenis. Yang pertama, ibadah yang mahdoh. Ini syarat dan rukunnya sangat ketat dan dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya. Dan ini wajib dijalankan dan atau wajib dijauhi. Sedangkan yang kedua adalah ibadah yang ghairu mahdoh,
berkaitan dengan perkara muamalah, kebiasaan, budaya, atau adat. Ini ada yang dicontohkan oleh Rasulullah, ada pula yang tidak ditemukan pada zaman Rasulullah. Bagaimana dengan yang tidak ditemukan pada zaman Rasulullah? Selama tidak menyalahi larangan Allah dan Rasul-Nya, atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka hukum asalnya adalah mubah atau boleh. Ibadah ghairu mahdhah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah ghairu mahdhah ini merupakan seluruh amal manusia yang dinilai ibadah karena niat dan sebab ilatnya atau faktor yang menentukan hukum. Karena di dalam kaidah usul fikih, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wa sababihi wujudan wa adamu. Ada tidaknya hukum itu tergantung pada sebab atau ilatnya. Nah, ukuran sebab ini atau ilatnya ini adalah maslahat dan mudarat, kebaikan dan keburukannya. Jika niatnya jelek dan menimbulkan mudarat, maka nilai ibadahnya kurang atau hilang. Akan tetapi, jika niatnya bagus dan menimbulkan maslahat, baik secara personal maupun sosial, maka hukumnya sunnah bernilai ibadah yang tinggi. Contoh ibadah ghairu mahdhah yang diadopsi dari pembahasan Bapak Ki Haji Mukhlis Muhsin dari pesantren Al-Anwar, seperti misalnya memakai jubah dan surban. Jika niatnya mengikuti Rasulullah, maka bisa bernilai ibadah. Akan tetapi jika murni karena budaya, maka hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Namun, kalau memakai jubah dan sorban ini, niatnya adalah pamer kesalehan, maka hukumnya haram, karena nilai ibadahnya hilang. Ibadah ghairu mahdhah asasnya adalah manfaat, menimbang baik buruknya, manfaat dan mudaratnya. Selama itu bermanfaat, maka selama itu pula boleh dilakukan. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak dicontohkan oleh Nabi. Ada kebiasaan yang tidak diajarkan atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah ada sahabat yang mempunyai kebiasaan selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya, sehingga kebiasaan tersebut dipertanyakan oleh sahabat yang lain. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis
dari Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan ketika Imam Masjid Kuba setiap kali sholat ia selalu membaca surat Ikhlas. Setiap sholat membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, baru surat yang lain. Sampai-sampai ada yang mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ia ditanya oleh Rasulullah, mengapa melakukan hal itu? Ia menjawab, inni uhibbuha. Saya mencintai surat Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, hubbuka iyaha adhalakal jannah. Cintanya pada surat Al-Ikhlas akan membuatnya masuk surga. Jika tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti bukan perkara terlarang sampai kapanpun. Ibadah ghairu mahdhah, misalnya yang tidak dilarang oleh Rasul ini, kebiasaan panggilan Sayyidina dalam sholawat ketika sholat. Ini boleh dilakukan berdasarkan manfaat, yakni pada adanya sopan santun. Para fuqaha, ahli fikih, membolehkan menambah perkataan Sayyidina dalam sholawat ketika sholat. Dalam sholat memang ada bagian yang diperbolehkan berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Sayyidina Muhammad dalam tasyahud saat sholat ini diperbolehkan menurut fatwa dari 3 madhab, baik madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan juga madhab Hanafi. Sementara dalam madhab Hanabilah atau madhab Hambali tidak dianjurkan membaca Sayyidina dalam sholat, namun diperbolehkan membaca Sayyidina di luar sholat. Kita tahu bahwa manusia paling mulia di sisi Allah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, an Abi Hurairah qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya, kata Nabi, adalah sayyid, penghulu anak Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yumsaku anhul qabru. Dan orang yang pertama yang bangkit dari kubur. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyafi'. Dan orang yang pertama memberikan syafaat, dan orang yang pertama kali diberi hak untuk memberikan syafaat. Sahih Muslim. Begitu mulianya Rasul sebagai sayyid, penghulu yang dibangkitkan pertama dari kubur, yang pertama memberikan syafaat, dan orang yang pertama diberi hak untuk memberikan syafaat. Begitu mulianya beliau.
Oleh karena itu ketika membaca Sayyidina, ini adalah bentuk penghormatan, memuliakan beliau. Wong kita sesama manusia biasa saja memberikan penghormatan seperti itu. Misalnya kepada yang terhormat Bapak RT, yang kami muliakan penasehat RW bla bla bla. Kami persilahkan yang kami banggakan Bapak Bupati bla 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 misalnya, dan seterusnya. Al-Mukarram, As-Syekh, ya, yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji, dan seterusnya. Kalau kita sesama manusia saja memberikan penghormatan seperti itu, kenapa kepada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, kita memberikan penghormatan dengan membaca Sayyidina, masih dipermasalahkan? Ibadah ghairul maktuh yang tidak ditemukan di zaman Rasulullah ini termasuk membukukan kitab suci Al-Quran, sholat tarawih berjamaah 20 rakaat, plus witir 3 rakaat, dan bahkan bisa lebih. Adzan pertama pada sholat Jumat. Al-Quran ini diadakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk dibukukan dan disempurnakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi sebuah mushaf atau sebuah kitab yang kita kenal sampai sekarang dengan mushaf Utsmani. Kalaupun toh misalnya saat ini kita mendengar ada orang yang mengatakan bahwa Rasul itu tidak pernah habis baca Quran terus mencium Al-Quran. Ya memang, kenapa? Al-Quran kan baru dibukukan setelah Rasul wafat, yakni zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga disempurnakan oleh sahabat Utsman bin Affan sampai menjadi mushaf. Yang kedua adalah sholat tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah selama sebulan Ramadan penuh itu diadakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ini karena kearifan beliau untuk mempersatukan jamaah sehingga terhindar dari perpecahan, dan untuk mengeliminir persaingan antar imam untuk mendapatkan makmum. Juga menyemarakkan syiar qiyam Ramadan, yakni dalam sholat tarawih. Dengan sholat tarawih ini, jamaah sendiri merasa ringan dalam melaksanakan tarawih ini. Kalau kita baca dalam kitab Qiyamul Ramadan oleh ulama besar abad ketiga Hijrah, yakni Imam Muhammad bin Nasr al-Mawardi, Al-Marwazi, ya, bukan Al-Mawardi, Al-Mawarzi, Marwazi. Ini abad ketiga Hijriah. Beliau meriwayatkan bahwa sholat di zaman Umar itu akhirnya menjadi sangat ringan. Karena apa? Karena jamaah masih sempat istirahat dan tidur setelah sholat Isya. Jadi 1/4 malam, ya, yang awal, ya 1,5 jam lebih ya, dipakai istirahat. Sedangkan yang 2/4 malam digunakan untuk sholat, dan 1/4 malam yang terakhir bisa untuk sahur.
Karena kebiasaan para sahabat di dalam melakukan qiyamul lail ketika sebelum dikoordinir, diinisiasi sholat tarawih 20 rakaat ini, waktu yang dilakukan sahabat itu habis isya sampai subuh, sampai menjelang subuh. Bahkan beberapa sahabat ini yang ketika sholat witir saja, 1 rakaat saja dalam sholat malam ini, itu khatam Al-Quran. Seperti sahabat Utsman bin Affan, sahabat Tamim Ad-Dari, sahabat Sa'id bin Jubair, dan juga Imam Abu Hanifah. Ini 1 rakaat saja itu bisa menghatamkan Al-Quran. Dari sini nampak bahwa orang yang hebat sholatnya itu ternyata adalah karena kakinya yang bengkak, bukan jidatnya yang hitam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat hingga kedua mata kakinya bengkak. Lalu dikatakan kepadanya, mengapa engkau membebani dirimu, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura, bukankah seharusnya aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Muslim. Qiyam Ramadan tarawih ini dimulai tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zaman para sahabat, 4 madhab, sampai sekarang di seluruh dunia. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul ini sholatnya di rumah. Para sahabat sholat di masjid dengan berjamaah secara terpisah. Ada yang 5-6 orang, ada yang kurang dari 5-6 orang, ada yang lebih. Di saat ini, anjuran untuk qiyam ini secara umum. Seperti dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang ibadah, termasuk tarawih di dalamnya, qiyam Ramadan, di bulan Ramadan, seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Dari sahabat Anas bin Malik, pada sewaktu-waktu pernah sholat di bulan Ramadan, melihat Rasulullah sholat di masjid, sahabat Anas langsung menjadi makmum di belakangnya. Akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika Rasulullah menyadari kehadiran sahabat-sahabat ini untuk menjadi makmum, langsung sholat beliau dipercepat. Kemudian bergegas Rasulullah pulang ke rumah. Ketika di rumah, Nabi melakukan sholat yang berat, melanjutkannya. Ketika pagi datang,
sahabat Anas menanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah kau khawatir memberatkan kami?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, itu yang membuatku melakukan itu, mempercepat dan meneruskannya di rumah." Sehingga menurut sahabat Anas bin Malik ini, ketika Rasulullah sholat di masjid, itu hanya pada malam ke-23, ke-25, dan ke-27. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an. Memang secara eksplisit tidak dijelaskan berapa rakaat sholat yang dilakukan. Namun lamanya sholat inilah yang diketahui habis Isya sampai dengan menjelang subuh. Suatu ketika sahabat Nabi Masruq radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an tentang sholat malam beliau. Sayyidah Aisyah menjawab, 7 rakaat, 9 rakaat, juga 11 rakaat. Itu belum termasuk 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh. Menurut para ulama, 9 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, ya, itu ada kaitannya dengan sholat witir yang memang dianjurkan Rasulullah untuk dilakukan sebelum tidur. Rasulullah di dalam melaksanakan sholat ini, tiap 4 rakaat beliau beristirahat. Jadi setelah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, jadi 2 rakaat 1 salam, beliau istirahat. Karena apa? Di dalam pengakuan sahabat Hudzaifah, karena beliau pernah mengikuti sholat malamnya Rasulullah, dalam 1 rakaat Rasulullah ini membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat An-Nisa. 5 juz, masih lebih, ya, 3 sekian halaman. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan surat An-Nisa dalam 1 rakaat ini, setiap melewati ayat rahmat beliau memohon, dan setiap melewati ayat adab beliau mohon perlindungan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memprediksi bahwa dalam sholat malam 1 rakaat itu Rasulullah menghabiskan waktu atau makan waktu sekitar 2 jam. Saking lamanya berdiri. Jumlah rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah di malam Ramadan memang berbeda dari satu malam ke malam yang lain. Sebagaimana tertulis di dalam sejarah tarawih oleh Ahmad Zakarsi, LC, Nabi tidak pernah menentukan dan membatasi jumlah rakaat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan sholat malamnya Rasul ini dikerjakan dengan 13 rakaat. Diriwayatkan pula jumlahnya 11 rakaat. Diriwayatkan pula
7, kadang 9 rakaat, yang oleh para ulama ini dikaitkan dengan hubungannya dengan sholat witir. Dan Nabi selalu melakukan sholat malam ini dengan format yang 2 rakaat 1 salam. Tapi setiap 4 rakaat atau 2 salam ini adalah istirahat. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ini sholat di masjid pada saat bulan Ramadan, ini tidak ada perubahan. Tetap sholat jamaahnya secara terpisah. Siapa yang makmum ini suaranya bagus, maka dia, siapa imam ya, yang suaranya bagus, maka makmumnya banyak. Jadi terpisah-pisah, ada 5 orang, 6 orang ya, bahkan lebih, kadang kurang itu ya, terpisah-pisah seperti itu ya. Namun pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini menjabat sebagai khalifah, ini Ramadan tahun ke-13 Hijriah, sholat malam itu kan lama sekali, habis isya sampai subuh. Bahkan kadang para jamaah ada yang merasa ini kelelahan. Akhirnya Khalifah Umar menginisiasi sholat berjamaah dengan 1 imam, yang asalnya itu imamnya kecil-kecil itu ya di masjid, sehingga menurut Sayyidina Umar adalah ini bising ya, dan juga ada persaingan antar imam ya. Lah, akhirnya imam menyatukan seluruh jamaah ini, sehingga sholatnya tidak terpencar-pencar, dan tarwihnya 20 rakaat ya, waktunya lebih singkat, dan ayat yang dibaca juga lebih pendek, sehingga disinilah ya, ada kesempatan jamaah bisa istirahat setelah isya, malamnya dipakai lagi untuk tarawih, dan masih ada kesempatan untuk sahur. Tradisi melakukan sholat tarawih 20 rakaat plus 3 witir ini yang diikuti oleh seluruh umat Islam sejak Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengalami perubahan menjadi 36 rakaat plus 3 witir pada saat zamannya Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah dari Bani Umayyah, yakni tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Sholat tarwih, karena Umar bin Abdul Aziz melihat sholat tarwih yang dilakukan di Masjidil Haram 20 rakaat, dan di setiap 2 salam atau 4 rakaat mereka istirahat, dipakai tawaf untuk mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Bahkan setelah tawaf, sebagian ada yang melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Berarti istirahat atau tarawih yang mereka dapati adalah 4 kali istirahat dengan 4 kali tawaf. Oleh karena itu, orang-orang Madinah yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya, menambah 4 rakaat kali 4 jadi 16, sehingga sholat yang jumlahnya 20 rakaat ditambah 16 rakaat menjadi 36 rakaat plus 3 rakaat witir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau sampaikan, barang siapa yang menyangka bahwa sholat malam di bulan Ramadan memiliki batasan bilangan tertentu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh lebih atau kurang dari 11 rakaat, maka sungguh ia telah keliru.
Beliau juga menjelaskan bahwa semua jumlah rakaat boleh dilakukan dengan berbagai macam cara, dan memang lebih utama adalah apabila melaksanakan sholat malam ini sesuai dengan kondisi dari para jamaah. Misalnya, jika jamaah ini kuat dengan rakaat-rakaat yang panjang, maka lebih bagus mereka melakukan sholat malam dengan 10 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. 1 rakaat baca 5 juz lebih 3,5 halaman dengan waktu 2 jam. Ini dilakukan oleh Rasul baik bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Namun, jika para jamaah tidak mampu melaksanakan rakaat-rakaat yang panjang, maka melaksanakan sholat malam dengan 20 rakaat itulah yang lebih utama. Seperti inilah yang banyak dipraktekkan oleh banyak ulama. Kalaupun seseorang melaksanakan sholat malam dengan jumlah 39 rakaat atau lebih, itu juga diperbolehkan dan tidak dikatakan makruh sedikit pun. Bahkan para ulama juga telah menegaskan dibolehkannya hal ini, seperti Imam Ahmad bin Hambal dan juga ulama-ulama yang lain. Demikian juga di dalam kitab Sholatul Tarawih yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, diterjemahkan oleh Abu Umar Bashir Al-Maidani tahun 2000. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak sedikit pun membuat-buat sesuatu, melainkan sekedar menjalani apa yang disunahkan, disukai dan diridhoi oleh Nabi SAW. Di mana yang menghalangi beliau SAW untuk melakukan secara kontinu hanya karena semata-mata khawatir, takut jika itu dianggap wajib oleh umatnya. Sedangkan Nabi sendiri adalah orang yang sangat pengasih, pemurah terhadap umatnya. Oleh karena itu, ketika Sayyidina Umar mengetahui alasan itu dari Rasulullah, sementara ia mengerti bahwa amalan-amalan yang wajib itu tidak akan bertambah ataupun berkurang sesudah wafatnya Nabi SAW. Maka Umar radhiyallahu an mulai menghidupkannya dan menyuruh manusia untuk melakukannya, yakni sholat tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW keluar dan melihat banyak orang yang melakukan sholat di bulan Ramadan atau tarawih di sudut masjid. Beliau bertanya, siapa mereka? Kemudian dijawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai Al-Quran. Artinya tidak bisa menghafal atau tidak hafal Al-Quran. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab pun sholat mengingat mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, asobu wa ni'ma ma sona'u. Mereka itu benar, dan sebaik-baik perbuatan adalah yang mereka lakukan. Hadis riwayat Imam Abu Daud.
Salat tarawih 20 rakaat yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini disetujui dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an dan para ulama 4 madhab. Kredibilitas Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an ini mendapat stempel langsung dari Rasulullah SAW, sehingga mustahil kalau Sayyidina Umar ini berbuat penyimpangan, apalagi dalam hal ibadah. Baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha ja'alal haqq ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan dan hatinya Umar. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajib. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal. Maka berpegang teguhlah padanya dengan erat. Kita kembali kepada ibadah mahdoh yang tidak ditemukan di zaman Rasulullah SAW. Sahabat Abu Bakar menghimpun Al-Quran yang disempurnakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Umar menginstruksikan sholat tarawih selama bulan Ramadan secara berjamaah. Dan sahabat Utsman menambah adzan Jumat menjadi 2 kali. Dalam hal ini tidak seorang pun dari kalangan sahabat yang menolak hal tersebut, karena masuk dalam kesempurnaan agama. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an melihat perkembangan umat Islam semakin banyak, pasar Madinah juga semakin panjang. Jika adzan ini 1 kali, kapan mereka bisa melakukan sholat qobliyah Jumat? Maka adzan kedua ketika khotib di atas mimbar ini, mereka jamaah sudah bisa melakukan sholat qobliyah Jumat. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Di situ juga ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hingga sampai saat ini dilakukan. Kemudahan itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kitabnya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 185 juga dijelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Rasulullah SAW juga bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahlah dan jangan persulit. Berilah, buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari. Muttafaqun alaih. Demikianlah paparan yang dikumpulkan dari beberapa sumber dan insya Allah akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat dan selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.